Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau beliau melihat orang matinya pagi, maka dia bilang, kamu pagi, saya nyusul nanti sore. Kalau ada yang meninggal sore, dia akan mencekal, kamu sore, nanti kami pagi. Gitu Bang. Kalau kita melihat orang mati, dianterin pagi-pagi, ya Allah, mungkin saya nanti sore. Ya Allah, kalau nanti malam Pak ada yang meninggal, ya Allah, mungkin saya besok pagi. Itu niatnya Pak hari ini. Sehingga kehidupan ini kita berhati-hati Pak. Jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yahsyuru ma'asyuhada ahad. Hai Rasulullah, apakah seseorang itu bisa dikumpulkan bersama syuhada? Kata Nabi, na'am, iya, may yadhkurul maut fil yaum wal lailah 20 marrah. Barang siapa yang mengingat maut satu hari satu malam 20 kali. Makanya Bapak doa, saya ingetin Pak, doanya pendek. Doanya pendek Pak. Setiap habis sholat Bapak ulang doa ini 3 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Hafal? Saya ulangi Pak. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Sekali lagi Pak, sudah 3 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Artinya Pak Ustaz? Ya Allah, berkahilah aku di dalam kematianku, wa fi ma ba'dal maut, dan sesuatu yang setelah kematian. Kemudian ada satu hadis, aksiru min dzikril maut fa innahu yanqusu az-dzunub wa yadhhadu. Perbanyak oleh kalian dari mengingat kematian, maka sesungguhnya mengingat kematian itu dia melebur dosa, kemudian menzuhudkan di dalam dunia. Jadi sering-sering ngomong mati itu sering-sering. Kafabil maut wa itu cukup sudah kematian itu sebagai nasihat. Jadi jangan sampai satu hari itu kita enggak ingat kematian sama sekali. Lalu siapa sih orang pintar itu? Orang pintar itu apa yang punya gelar dari depan ke belakang itu Pak? Kalau syariat enggak begitu. Orang pintar itu kata Nabi, aksaruhum dzikran bil maut. Orang pintar itu adalah yang paling banyaknya mereka mengingat kematian, wa asyaduhum istiddadan lahu, dan orang yang paling banyak mempersiapkan untuk kematian. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang pintar. Bapak, ginilah contohnya. Contohnya gitu loh. Bapak kerja di Jerman. Paspornya paspor Indonesia, Pak. Orang Indonesia. Ya. Sekolah di Jerman, Bapak, sekolah di Jerman. Betul, Pak, Bapak sekolah di Jerman. Pintar Bapak punya gelar, Pak. Bisa bikin apa lah, misalnya teknologi. Kemudian keluarga Bapak di sini, anak Bapak di sini, Pak. Bapak malah beliin mobil di sana, beliin rumah di sana. Sudah habis masa pisahnya suruh pulang, Pak. Itu orang pintar atau orang bodoh? Halo, Pak. Berarti kebanyakan kita bodoh ya Pak. Dibalikin lagi kan, kebanyakan kita bodoh Pak. Jangan kesinggung ya Pak. Saya kan nggak mau ngomongin orang sini. Pas suruh pulang bisa dibawa? Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Tiba-tiba disuruh pulang, Bapak bisa langsung tiba-tiba jual? Nggak bisa juga Pak. Rumit itu Pak. Wajib pulang. Baru. Begitu juga kematian.
Kampung dia itu akhirat bukan dunia. Dunia ini tempat cocok tanam. Mestinya kalau kita kerja di Jerman, kirimin duitnya ke Indonesia. Pak, kasih anak bini kita, beli di tanah di sini, bikin rumah di sini ya. Pulang tinggal nikmatin hasilnya. Pinter kan tuh? Berarti kita nggak pinter ya Pak ya? Maaf ya Pak ya. Sorry Pak, kita sama-sama gak pinter Pak. Saya gak pinter, Bapak gak pinter. Kemudian zahabu bisyarafid dunya. Orang yang model kayak tadi Pak, ingat banyak mati, kemudian banyak membuat bekal di dunianya untuk akhiratnya. Mereka itu pergi dengan kemuliaan dunia, kemudian dia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Pulang Pak dari Jerman, woi banyak duitnya, masya Allah, banyak hartanya, dimuliakan. Nah mestinya kita kayak begitu. Kata Ka'ab, kata Syekh Ka'ab, man arafal maut hanat alaihi masaibat. Barang siapa kenal sama kematian, ringan semua Pak. Musibah dunia jadi ringan semua kalau kita kenal dengan kematian. Bapak, contoh begini. Seandainya malaikat maut menunjukkan wajahnya di hadapan seluruh manusia, nampakkan, itu sudah cukup membuat seluruh manusia mati. Nampakkan wajah aslinya sudah cukup membuat seluruh manusia mati. Ini nampak sama kita, nggak mati, nggak hidup, kayak apa takut? Saya pesen-pesen Pak ya, tolong dicatat, dijaga, diingat. Bapak, kalau ada orang sakaratul maut, biasanya 2 hari, 3 hari meninggal. Untuk memudahkan ruhnya keluar, Bapak baca surat Ar-Ra'd. Jumlah ayatnya 40-an. Ar-Ra'd. Kemudian nanti Bapak bacakan juga Yasin. Ya. Jadi 2 surat, habis surat Ar-Ra'd, Yasin. Baca lagi surat Ar-Ra'd, surat, nanti mudah keluar. Sakit Pak. Saya akan cerita di sini gimana sakitnya orang dicabut nyawa. Lalu bahari Allah di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Umar, "Idza asbahta fala tahaddasa nafsaka bil ukhra." Kalau kamu pagi-pagi, subuh-subuh, enggak usah kamu ngomong diri kamu itu nyampe sore dulu. Wa idza amsayta fala tahaddasa nafsaka wala tuhaddits nafsaka bis sabah. Kalau kamu nanti sore masih hidup, enggak usah ngomong-ngomong diri kamu itu nyampe subuh. Jadikan kehidupan kamu untuk kematian kamu, dan jadikan sehat kamu persiapan untuk sakit kamu. Bapak, orang nih kalau lagi sehat, nggak terbiasa taat, sakit lebih sulit. Kayak nggak biasa taat Pak, buntu lagi lebih sulit. Sakit beneran ini. Bapak sekarang nih Pak, masih ada nyawa. Orang nggak mau belajar agamanya dengan benar Pak, nanti sakit tambah nggak bisa. Saya sering Pak ziarah kemana ke orang-orang sakit Pak. Saya tanya, Bapak ngerti nggak sholat ketika sakit? Nggak ngerti Pak. Bapak sudah sholat kan lagi sakit, katanya bilangnya begitu. Seolah-olah sakit itu enggak sholat, enggak apa-apa. Orang pada nggak ngerti Pak, lagi sakit itu dia kepada kebanyakan sholat. Kalaupun sholat nggak ngerti tata caranya, apalagi sakit. Kemudian keluarganya juga nggak ngerti, biasa saja. Lagi sakit ini kayak maklum gitu loh.
malah nggak diajarin sholat tuh kayak begini gitu loh. Kemudian kalau meninggal nggak dihitung tuh Pak. Sholat yang dia ketika sakit tuh nggak dihitung berapa banyak Pak. Nggak dikodokin sama ahli warisnya kan. Kenapa? Efek orang tuanya sendiri nggak ngajarkan sama bahari itu rugi banget. Lalu dalam hadis lain bahari kemudian inna asyaddu ma akhafu alaikum qaslatan. Kata Nabi, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian ada dua macam, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama ngikutin hawa nafsu, yang kedua panjang angan-angan. Kalau begini, kalau bisnis begini, kalau bisnis begini. Ternyata zong semua ya. Dunia itu di atas kertas untung, dijalanin buntung Pak. Dunia. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, Pak, maka kalau kita ngikutin hawa nafsu nanti akan mencegah kita dari perkara yang hak, Pak. Gak bisa, Pak. Bapak kalau ngikutin hawa nafsu, Pak, haram itu dihantam. Gak bisa, Pak. Wajib menghantam yang haram, Pak, kalau ngikutin hawa. Kenapa, Bapak? Karena di dalam nafsu kita itu memang seneng sama dunia, nggak bisa enggak, Pak. Sekarang mungkin kita bisa ngomong enggak, Pak Ustaz, saya nggak maling, Bapak nggak ada barangnya. Kalau ada barangnya, Pak, ini ada duit 1 koper, Bapak agak gimana Pak? Tuh, apalagi kalau ibu sikat aja Pak, lumayan. Sikat Pak bapaknya Pak. Mau urusan dengan haji, Quran juga dia 4. Bodoh amat, nggak urus. Dia anggap dunia sama dunia, mati sama nanti itu. Rata-rata kan kita begitu ya. Nanti gampang. Kemudian wa amma tulul amal fa innahu al-hubbul dunya. Kalau panjang angan-angan, kenapa sebabnya? Cinta sama dunia, Pak. Karena cinta sama dunia itulah kita wajib panjang angan. Lalu dalam hadis yang lain, ala innallaha ta'ala yu'tid dunya ma yuhibbu wa yuhibbu. Ketahuilah Allah Ta'ala memberi dunia sama orang yang dia senangin, sama orang yang Allah Ta'ala benci, dikasih semua. Sama orang kafir Allah ngasih, sama orang yang beriman Allah ngasih, dunia dikasih semua. Wa idza habba abdan a'tahu al-iman. Kalau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, dikasihnya itu iman, bukan dikasih harta. Hari ini kan enggak ya Pak. Kalau enggak punya harta, kayaknya enggak cinta ya. Dia enggak nanggep iman dia itu mahal Pak. Mahal. 1 biji darah. Ada ulama menyebutkan itu zarah itu namanya seperti semut hitam kecil. Ada yang menyebut sebesar biji sawi kecil juga. Kalau Bapak cari sawi, dalam sawi nyari bijinya sulit. Nah itu harganya 10 kali lipat dunia surganya. Yang nikmatnya itu mala ainun ra'at, mata enggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga enggak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan enggak pernah terbersit di dalam hati. Itu surga tuh Pak. Jadi seandainya surga ini nampak Pak di dunia, enggak usah surganya Pak, penduduknya saja, bidadarinya,
bidadarinya nampak, nimbul sebentar, set gitu Pak. Itu Pak, perempuan dunia gak laku lagi. Lo serius ini Pak? Serius ini, bukan ngaku sini Pak. Kalau dia nimbul sebelah selendangnya bidadari itu Pak, lebih baik daripada dunia beserta isinya, setengah selendang Pak. Kalau jempolnya keluar Pak, ketutup itu matahari sinarnya, terangan jempolnya itu Pak. Nah itu bini kita. Bapak masih takut sama bini ini Pak? Cerewet ya. Sabar aja Pak, bentar lagi mati. Kalau tidak dari, jangan maling lagi. Berhenti Pak jahatin orang, ngomongin orang, suzon sama orang, berhenti lagi. Ala inna lilladzina ibna walid dunya abna. Ketahuilah sesungguhnya bagi dunia ada anak-anaknya dan bagi akhirat juga ada anaknya. Maka kita diperintahkan untuk jadi anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Kenapa Pak Rekomullah? Ad-dunya muliyatun. Dunia itu akan pergi ya. Dunia itu kan kalau enggak kita yang ninggalin, dia yang ninggalin dunia itu Pak hukumnya. Ya. Bapak ninggalin dunia atau Bapak ditinggalin dunia sekarang? Ditinggalin Pak. Nanti kitanya yang ninggalin dia. Enggak bisa Pak, kita tuh berduit terus enggak bisa. Enggak bisa kita tuh berpangkat terus, enggak bisa Pak, enggak bisa. Sama sekali kan. Begitu dia kayak piala. Ala innal akhirata qad irtahalat muqabil. Ketahuilah akhirat itu akan ada Pak. Dia tambah maju Pak. Tambah maju, akan hadir sama kita akhirat itu. Dunianya akan pergi, akhiratnya akan datang. Jadi sebenarnya Pak, yang dekat itu akhirat, yang jauh itu dunia. Pernah satu hari sahabat tanya, ya Rasulullah, ma liya la uhibbu al-maut. Ya Rasulullah, kenapa saya itu kok gak senang sama mati? Kenapa? Maka Nabi tanyakan, ala indakum al-mal, kamu punya enggak harta? Kata orang yang nanya tadi, na'am ya Rasulullah, saya punya ya Rasulullah. Kata Nabi, kirimkan harta kamu. Karena sesungguhnya seseorang tuh hatinya terpaut sama hartanya. Ya. Contohlah begini. Bapak ketinggalan berjamaah dengan Bapak kehilangan duit 1 juta, kepikiran yang mana tuh? Tanya. Loh. Masih bilang enggak. Bohong Bapak kalau bilang oh, kayaknya mah gak enak jemaah. Wah, bohong, saya enggak percaya. Yakin saya enggak percaya. Coba, karena hati manusia itu terpaut sama duitnya Pak, sama hartanya. Kalau dikirim dia senang nanti ketemu Pak. Tapi kalau ditinggalkan dia nggak mau ninggalin itu Pak. Oh, makanya pada susah mati Pak, 3 hari koma. Kamu mati-mati sampai panggilin. Saya juga, tapi saya nggak sebutkan namanya Pak. Lagi saya rumah sudah 2 hari Pak. Sudah 2 hari. Ustaz, tolong lihatin katanya. Ini takut ada apa-apanya. Enggak ada apa-apa. Saya datang ya Allah sakaratul maut. Anaknya pada enggak ngerti kok ada apa-apa yang sebenarnya ada susu, ada apa gitu loh Pak. Dan jimat gitu. Tolong keluarin. Dia kira saya dukun apa begitu. Bahari itu saking enggak ngertinya tuh keluarga itu. Nggak ngerti apa yang harus dia buat tuh Pak. Orang tuanya kayak gitu nggak ngerti tuh Pak. Dia sekolahin tuh. Tinggi-tinggi lagi Pak. Nggak ngerti caranya orang tuanya mau sakaratul maut tuh nggak ngerti kayak mana.
Bapak nalkinnya itu jangan rame-rame. Tuh. Orang di situ jangan rame-rame, Pak. Kedengeran semua, Pak. Nanti ngomong apa segala macam itu malaikat ngaminin semua. Makanya kalau di situ ada orang meninggal, nggak usah nangis. Doakan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Kata malaikat amin, amin. Makanya nggak usah lah icak-icak nangis, Pak. Minggir semua yang mau nalkin 2 orang saja, Pak. 1 ngaji, 1 yang lain keluar merusuhin aja. Yo serius nih saya, Pak. Keluarga itu icak-icak bela sungkawa aja, Pak. Beneran ini, Pak. Iya, Pak, waktu sakit mah nggak datang ya kan? Pas mati icak-icak nangis. Pak, seneng banget saya ngeliat. Per-peran aja Pak ya. Ditalkin. Pak, la ilaha illallah. Tunggu sebentar gitu loh, Pak. Sabar sebentar. Kalau mengucap Allah sudah, Pak, jangan ditalkin lagi. Cukup sudah, Pak. Atau mau mengucap la ilaha illallah sudah, nggak usah ditalkin lagi. Cukup sudah. Jangan Pak sebut. Nanti dianya bilangnya sebut. Kemudian ada wa innakum fi yaumin amalin laisa fihi hisab. Ketahuilah sesungguhnya kamu di dalam hari beramal, Pak. Sekarang ini hari beramal, dunia ini hari beramal. Laisa fihi hisab. Di dalam hari ini nih belum ada perhitungan dulu. Ala wa innakum tashkuna fi yaumin hisabin laisa fihi amal. Nanti kamu akan ketemu satu hari yang di situ hari hisab dan kamu nggak bisa beramal. Nah inilah sekarang kita di dunia ini harinya hari beramal. Nanti kalau ke akhirat namanya jadi hari hisab. Dihitung semua, amalmu jelek ya dihitung, amalmu bagus ya dihitung, kemudian ditimbang beratan yang jelek apa beratan yang bagus. Wah kalau bisa sekarang kita mikir, Pak, gimana saya buat amal ini supaya bisa ngalir sampai kiamat, itu baru benar. Apa cirinya, Pak? Mau buat amal apa, Bapak? Jadi ya. Bangun masjid, kemudian mengalirkan air, kemudian ada punya anak soleh yang hafal Quran, yang ngerti syariat, itu sampai hari kiamat namanya. Udah punya belum Pak anak soleh? Mudah-mudahan ada kenyataan. Waduh sudah tua Ustaz, anaknya enggak, cucunya Pak. Gak usah cari mesin baru. Sebelum saya lanjutkan Pak, masalah ciri-ciri kematian yang husnul khotimah, Bapak ada tanya? Jangan tanya kapan mati. Ternyata Ya. kalau kita beramal, sumber dananya yang jelas bagaimana? Gak bisa nggak terima. Nggak terima. Nggak boleh. Allah Taala itu baik dan hanya menerima yang baik saja. Jadi jangan campur-campur bau-bau haram. Gak usah dikasih-kasih ke masjid, gak usah dikasih-kasih ulama, bau haram, makan sendiri aja. Itu ulama tidak tahu bahwa itu dari haram. Siapa? Ulamanya. Ya makanya harus seleksi Pak. Ulama juga jangan mata duitan. Woi duit, cek. Lihat siapa dia tuh Pak. Agak warok dikit Pak. Jangan tiap duit diterima. Tanya sumbernya dari mana Pak. Hati-hati jangan campur yang haram masih. Sumbangnya. Masih ada harta haram di rumah.
malaikat rahmat nggak masuk nanti. Udah diblokir Pak. Nggak teka. Bisa diambil lagi. 3 bulan. Ada aja lagi Pak. Ini berbeda dari agak menyimpang ya. Gimana kalau meninggal nanti, ini kan misalnya ada orang yang beristri 2. Iya. Katanya kata orang-orang itu kalau meninggal ketemu lagi gitu. Itu gimana? Oke. Biar ketemu. Bisa nggak kita ketemu istri kita yang 2 di akhirat? Bisa nggak kalau programnya sama-sama taat. Kalau satu nggak taat, satu taat, ya nggak bisa kalau bisa ketemu. Orang satunya neraka, satunya surga, gimana? Nggak bisa. Makanya samakan programnya sekarang. Ibunya taat, bapaknya. Biasanya tapi bini 2 Pak, zaman sekarang nggak bisa taat, pening itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Siga. Nggak apa. Dua-duanya diajarin agak. Perempuan itu kan 2 senangnya Pak. Dikasih duit banyak, bicara suaminya lembut. 2 aja perempuan. Bener nggak Bu? Ya. Jadi sama ibu itu jangan kasar-kasar. Kalau dia kasar, memang model dia kayak begitu Pak. Produknya banyak. Kalau dia marah-marah, ngomel-ngomel, dipeluk Pak, disayang. Berhenti ya. Kasih yang merah-merah. Kasih yang merah. Aman. Ada lagi Pak? Mengingat pada kematian, kita harus mengurangi menghilangkan cinta kita pada dunia. Saya khawatir sudah saya kalau kita istilahnya itu tidak mencintai dunia, mengingatnya, nanti kita akan berbenturan dengan hadis yang mengatakan bahwa dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Terima kasih, mohon penjelasan. Dunia ladang untuk akhirat. Berarti dunia sebagai perantara untuk mendapatkan. Cinta sama dunia itu puncak dari kesalahan. Bapak, cinta dengan punya itu satu perkara yang beda. Orang nggak cinta bukan berarti nggak punya. Paham ya? Orang nggak cinta bukan berarti nggak punya. Saya tanya Kak, orang jajan perempuan itu cinta apa Kak? Enggak Pak, tapi dia bisa beli. Itu beda. Jadi cintanya nggak boleh, punyanya boleh. Jadikan apa yang kita punya ini untuk mencapai Kalau Bapak cinta, Bapak akan melabrak perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu yang bagus. Karena ada hadis menjelaskan hubbud dunya ra'sul kulli khati'atin. Cinta sama dunia itu puncaknya semua kesalahan. Gitu ya Pak ya? Bukan berarti nggak punya. Jadi jangan ditafsirkan menurut pendapat kita sendiri Pak. Jadi cinta itu di dalam punya itu di tangan. Beda ya kayak. Jadi punyanya boleh, hatinya tidak bisa ya. Ada lagi Pak? Saya teruskan Pak kalau tak. Faqad ruya 'anil Nabi. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urqubu al-mayit inda salat. Kamu perhatikan mayit 3 perkara. Perhatikan. Amati. Awasi mayit dengan 3 perkara. Idza rasya'a jabibu. Kalau dia dahinya dia berkeringat. Keringatan. Sini dahi ya.
Wadama'at ainah, kemudian matanya nangis. Waya basat syafatah, kemudian bibirnya kering. Bibirnya fahiya min rahmatillahi ta'ala qad nazalat, berarti dia di dalam rahmat Allah yang rahmat itu sedang turun. Ingat-ingat ya Pak ciri-cirinya. Saya ulang. Jidatnya keringetan, matanya nangis, bibirnya kering. Wa idza batta batital mahnu, kalau seandainya dia ngedengkur, wahmar launuhu, badannya berwarna merah, wa uridat syafatahu, kemudian mulutnya berbusa, wahia min adabillahi qad nazala, berarti dia di dalam azab Allah yang azab itu sedang turun sama. Aduh. Saya akan katakan dalam satu hadis dijelaskan Nabi mengingatkan kepada kematian dan sakitnya kematian. Apa kata Nabi? Huwa qadaru salasi mi'ati darbatin bisayf. Kematian itu apa? Kematian itu dia kadarnya 300 sabetan pedang. Makanya jangan banyak-banyak Pak yang nungguin orang mati itu, jangan banyak-banyak, cukup yang nalkin saja. Walaupun hari Jumat yang nalkinnya laki-laki, nggak wajib dia sholat Jumat. Ya Pak, jangan tinggalkan mayit itu sendirian, calon mayit bukan lagi sakaratul maut. Jangan tinggalkan sendirian. Bapak mengakhirkan sholat nggak apa-apa, nggak sholat Jumat diganti zuhur juga nggak apa. Paham ya? Jangan tinggalkan dia sendirian tanpa ditalkin. Makanya kalau orang sudah ngorok, nggak usah ditaruh ke rumah sakit Pak, ditalkin. Di rumah sakit Bapak mau nalkin kayak apa? Dicolok Pak. Gak bisa lagi Pak, nggak usah kalutan Pak, nggak usah kalut. Kalau Bapak ngeliat orang sudah ngorok, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Sulit nanti Bapak nalkin Pak. Ini lihat Pak, ciri-cirinya itu ini. Kemudian inna ahwana al-maut bimanzilati hasakah fi sawti. Sesungguhnya paling ringannya maut Pak, kedudukan itu kayak duri di dalam bulu Pak, kulit yang ada bulunya. Kira-kira kalau duri itu dicabut, bulunya dapat nggak? Ya dapat. Bahkan di sini ada duri Pak, durinya nancep Pak. Kalau dicabut dagingnya keluar Pak, keluar Pak, dagingnya keluar, darahnya keluar. Makanya ketika dicabut Pak, Bapak, ini kalau tangan nggak dibius, tiba-tiba dicus gitu. Kayak apa sakit? Ini baru sampai sini. Ini seluruhnya Pak dicabut. Kayak apa Pak? Orangnya sadar tuh sebenarnya. Kayak apa sakit? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, ketika kematian ditanya, Allah nanya, kaifa wajadta al-maut ya khalili? Gimana kematian wahai kekasihku Pak? Nabi Pak. Nabi Ibrahim kan julukannya Khalilullah. Gimana kamu kematian itu wahai kekasihku? Kata Nabi Ibrahim, kasufudin ju'ila fisuf ratbin, seperti
ada duri di dalam bulu Pak, di dalam kulit yang basah kemudian ditarik Pak. Seperti sate yang lagi basah ya. Kemudian basah-basah itu ditarik begitu. Nah itu kematian. Itu Nabi Musa bilangnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika rohnya diambil oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ngomong sama dia, ya Musa kaifa wajadta al-maut. Wahai Musa, gimana kematian itu? Apa kata Nabi Musa? Wajadtu nafsi kal usfur. Aku mendapatkan diriku ketika mau kematian Pak, seperti burung pipit yang digoreng di penggorengan, kemudian digoreng nggak mati Pak. Kemudian nggak mati itu dan nyemplung itu dia terbang lagi Pak. Kayak apa panasnya? Nabimu kayak apalah kita ini yang sering maksiat ini Pak. Kalau Nabi dijaga Pak, kita ini sering maksiat, sering ngerasani orang Pak, sering gibah orang, sering maling duit orang Pak. Ya Allah, kayak apa kematian saya? Ditanya Pak, Imam Hanafi Pak, dosa apa yang menyebabkan seseorang itu ketika mati keluar dari Islam? 3 kata Imam Hanafi. Yang pertama, idza taraka syukrul iman. Kalau seseorang itu dia meninggalkan bersyukur mendapatkan. Yang kedua, idza taraka khauful khatimah. Ketika dia meninggalkan enggak takut kematian. Yang ketiga, idza zalama abdan. Kalau dia menzalimi hamba-hambanya Allah, dia mati tapi nanti bisa jadi dia tidak Islam. Yo. Oke. Kita lanjutkan Pak. Belum selesai? Semangat. Barakallah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal arda tunadi kulla yawmin asyar kalimat. Sesungguhnya bumi ini memanggil setiap hari 10 kalimat. Apa kalimat yang pertama? Ya bani Adam tas'a ala dhahri wa masiraka fi batni. Kata bumi, wahai anak Adam manusia, kamu ini berjalan di atas punggungku, tapi kamu kembalinya ke dalam perutku. Ke dalam perutku. Nanti Pak, silahkan Bapak jalan kemana-mana, silahkan Bapak pelesiran kemana-mana, silahkan Bapak kerja kemana-mana, yang mana akhirnya itu ke dalam perutnya. Jadi hati-hati ketika berjalan di atas bumi, jangan macam-macam. Jangan macam. Cukup sudah hari ini setelah kajian ini cukup kita berdamai dengan Allah, kemudian cukup kita jadikan kita berdamai dengan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik Bapak dan saya untuk bisa mengamalkan dan subhanallah ya rabbi subhanaka Allah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.